Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Setiawan. Saya dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Semarang, jurusan Seni Budaya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, yaitu berkaitan dengan panduan observasi perkembangan peserta didik, di mana yang tugas ini saya buat di SMK Negeri 3 Semarang. Pada perencanaan observasi yang saya buat berkaitan dengan panduan observasi, yaitu memperhatikan isu-isu perkembangan pada peserta didik, antara lain yang pertama perkembangan fisiologis peserta didik, kemudian yang kedua perkembangan psikologis yang berkaitan dengan kognitif, emosi, psikososial, dan moral. Kemudian yang ketiga adalah motivasi belajar. Ada 12 aspek yang akan saya observasi atau gunakan pada panduan observasi ini, yaitu yang pertama, satu, etnik, yang kedua, kultural, yang ketiga, status sosial, yang keempat, minat, yang kelima, perkembangan kognitif, yang keenam, kemampuan awal, yang ketujuh, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta yang terakhir, perkembangan motorik. Kemudian, panduan observasi yang saya buat bisa dilihat pada halaman berikut. Nah, yang selanjutnya di sini ada tabel panduan observasi yang saya buat, di mana terdapat aspek yang akan saya amati pada panduan observasi ini. Dari satu aspek itu terdapat beberapa indikator observasi, di mana sistem observasi yang saya gunakan yaitu pertanyaan tentang ya atau tidak. Sebagai contoh, pada perkembangan fisiologis, pada indikator observasi itu terdapat apakah siswa itu menggunakan alat tulis dengan baik dan benar, sehingga nanti siswa ketika iya maka menjawab iya, ketika tidak menjawab tidak. Kemudian pada perkembangan kognitif pun sama, yaitu terdapat beberapa indikator observasi, yaitu berani berpendapat, melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh, sampai kepada mampu mengembangkan ide. Kemudian pada perkembangan sosial juga seperti itu, bisa dilihat. Kemudian psikososial, kemudian 5 perkembangan moral, yang keenam motivasi belajar. Nah, kemudian ada aspek yang ingin saya amati, yaitu berkaitan dengan etnik, yaitu sama format yang ingin saya gunakan ketika nanti observasi, yaitu pertanyaan ya atau tidak. Sebagai contoh, yang pertama ada etnik. Ini saya mencoba untuk bertanya dari mana suku mereka berasal, kemudian perbedaan etnis yang terjadi, kemudian yang kedua ada kultural, yang ketiga status sosial, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam kemampuan awal, kemudian yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan yang terakhir perkembangan motorik. Nah, dari panduan observasi ini nanti saya akan bagikan ke siswa dengan format ya atau tidak. Ketika satu poin pertanyaan itu bisa menjawab atau apakah dia melakukan atau tidak dari satu poin pertanyaan atau indikator pertanyaan. Nah, demikian presentasi yang saya dapat berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.